Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian fikih dalam mazhab al-Imam Syafi'i dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, yang di pertemuan terakhir kemarin kita sudah sampai di pembahasan rukun salat, yaitu rukun yang ke-7 ya. Rukun sabi' yaitu sujud 2 kali. Kemarin rukun pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri dulu bagi yang mampu, yang keempat al-fatihah, baru yang kelima ruku', yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud 2 kali. Hari ini kita masuk ke rukun yang ke-8, yaitu al-julusu baina sajdatain, duduk di antara 2 sujud. Wa huwa ruknun qasir. Duduk antara 2 sujud ini termasuk rukun yang pendek. Sama kemarin kayak i'tidal ya. Jadi tidak boleh dipanjangkan. Sebagian ulama mengatakan demikian. Walaupun sebagian ulama yang lain ada yang membolehkan. Kalau i'tidal kemarin syuri'a lil fasli bainar ruku' was sujud, disyariatkan cuman untuk memisahkan antara ruku' dan sujud. Kalau duduk antara 2 sujud ini syuri'a lil fasli baina sajdatain, disyariatkan cuman untuk memisahkan antara 2 sujud. Jadi rukun pendek dia, bukan rukun panjang. Syaratnya ada 6. Apa saja? Yang pertama ayyasihha ma qablahu. Ini syarat umum kemarin ya. Kita sampaikan semua rukun, hampir punya syarat ini. Hampir semua rukun punya syarat ini. Rukun yang sebelumnya harus sudah sah. Maknanya kalau seandainya sujudnya masih belum sah, dia belum bisa duduk antara 2 sujud. Sujudnya dulu disempurnakan. Sujud juga gitu kemarin ya. Kalau i'tidalnya belum sempurna, dia wajib sempurnakan dulu. Baik. Yang kedua, alla yaqsida bihi ghairah. Sama juga kayak kemarin. Bangkitnya dia dari sujudnya itu bukan niat untuk selain duduk antara 2 sujud. Jadi memang betul-betul dia bangkitnya itu niatnya memang untuk duduk antara 2 sujud. Kalau sujud kemarin kan ada niat lain, misalkan kemarin dia kira imamnya ruku', ternyata sujud sajadah misalkan kemarin. Kebalikannya waktu ruku', dia ngiranya imamnya bakal sujud tilawah, sujud sajadah, ternyata enggak, imamnya ruku'. Akhirnya dia turun di pertengahan jalan, dia stop. Nah, itu enggak sah kemarin ya, karena dia niat turunnya itu bukan untuk sujud. Nah, ini sama. Contohnya gimana? Ya jarang lah. Kalau kita mah rata-rata kalau sudah dari sujud begitu angkat kepala ya kita niatnya duduk antara 2 sujud. Jadi jangan was-was. Yang misalkan pas lagi sujud, apa contohnya? Kaget ya, entah ada bunyi apa di depan, terus diangkat kepalanya sambil ngelihat, sambil dia mikir oh ya kan sudah duduk antara 2 sujud, itu sudah sekalian tegak, enggak cukup. Jadi memang bangkitnya kepala dia itu untuk duduk antara 2 sujud. Niatnya memang untuk duduk antara 2 sujud. Baik, syarat yang ketiga ayyatma'inna fi tuma'ninah. Sama ya, disyaratkan tuma'ninah karena memang di dalam duduk antara 2 sujud ini tidak ada bacaan yang diwajibkan. Jadi kalau orang diam aja sah sudah. Yang penting tuma'ninah. Kalau orang mau buru-buru sholatnya, udah baca Rabbi ghfirli aja udah sah, cukup. Allahu Akbar, Rabbi ghfirli, Allahu Akbar. Atau Rabbi ghfirlinya 2 kali, Rabbi ghfirli, Allahu Akbar. Itu bacaan duduk antara 2 sujud yang pendek.
Kalau mau sholatnya lagi agak mau cepet gitu. Atau misalkan ketemu imam tarawih yang kita tidak sempat baca Rabbi ufirli warhamni wajiburni, baru sampai wajiburni dia sudah sujud lagi kan. Nah, baca Rabbi ufirli. Yang penting tumak ninah. Nah, kalau tidak tumak ninah maka tidak sah. Yang keempat, antakuna tumak ninatu yaqinan, tumak ninahnya juga harus yakin. Sama. Yang penting tumak ninah. Imam juga begitu. Nah, kalau seandainya tidak tumak ninah atau ragu imamnya ini tumak ninah atau tidak, maka tidak boleh kita ikut. Saking cepatnya. Bahkan kita belum baca Rabbi ghfirli dia sudah turun lagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu tidak ada tumak ninah sama sekali. Tidak boleh, kita wajib mufaraqah itu. Baik, yang kelima, ayyastawiya jalisan. Fala yakfi idza kana munhaniyan. Duduknya itu harus tegap punggungnya itu. Jadi jangan masih miring, dia sudah stop. Dari sujud, Allahu Akbar, belum sempurna duduknya itu. Kalau uzur memang dia tidak bisa, ya apa boleh buat. Nah, ini tidak ada uzur, dia bisa duduk yang normal gitu. Duduknya itu lurus. Cuman dia tidak lurus, masih miring. Jadi tidak sampai tegap begini, masih begini. Nah, itu tidak cukup. Maka harus tegak. Sama i'tidal juga kemarin gitu. Jadi masih pertengahan jalan itu, masih belum sampai duduk itu. Tidak boleh, harus duduk. Syarat yang keenam, yang terakhir, ay alla yutawwidahu ziyadatan 'ala dzikril masyru'i fi wa qadri aqall at-tasyahhud. Tidak dipanjangkan melebihi zikir yang disyariatkan ditambah dengan kadar minimal tasyahud. Tidak dipanjangkan melebihi zikir yang disyariatkan ditambah minimalnya tasyahud. Kalau kemarin waktu i'tidal itu tidak boleh dipanjangkan dengan kadar zikir yang disyariatkan ditambah Al-Fatihah kemarin. Ya, ditambah Al-Fatihah. Nah, kalau ini zikir yang disyariatkan ditambah tasyahud yang paling minimal. Nanti bakal datang tasyahud yang paling minimal. Kalau dipanjangkan lebih dari itu, sebagian ulama mengatakan batal. Kenapa? Li'annahu ruknun qasir. Karena dia termasuk rukun pendek. Tidak boleh dipanjangkan. Nah, ini ya. 6 syarat duduk antara dua sujud. Sebenarnya simpel lah, sama kayak i'tidal. Udah Allahu Akbar, yang penting duduknya lurus, tumakninah. Tidak baca apa-apa pun sudah Allahu Akbar, sujud lagi sudah sah. Mah gampang. Nah, itu rukun samin, rukun yang ke-8. Selanjutnya rukun yang ke-9. Rukun tasi'. Apa rukun yang ke-9? Setelah sujud, duduk antara dua sujud, kemudian tasyahud. Tasyahud awal atau tasyahud akhir? Tasyahud awal wajib atau enggak? Tasyahud awal wajib atau enggak? Kalau ada orang yang sholat enggak pakai tasyahud awal, sah enggak sholatnya? Dia enggak pakai tasyahud awal, enggak sujud sahwi, sah enggak sholatnya? Tasyahud awal bukan rukun. Jadi kalau dia tinggalkan pun sengaja, sah salatnya. Nah, ini juga kita mesti tahu. Ini kita dari kemarin ya, kita disclaimer lagi, kita ulang lagi. Kita belum bahas sunnah-sunnah ini, masih kita bahas yang wajib-wajib. Kita belum bahas nih zikirnya gimana. Kemarin berdirinya model apa, kakinya gimana, selebar apa yang kita buka. Nah, itu sunnah semua itu. Fatihah, sebelum Fatihah ada iftitah. Nah, itu belum kita bahas. Ada surah dan segala macam. Kita baru bahas rukun. Supaya kita bisa bedakan dulu nih, mana yang wajib, mana yang tidak wajib, mana yang sunnah. Tasyahud awal itu bukan rukun, jadi tidak wajib hukumnya.
Jadi kalau ada orang yang sholat tanpa tasyahud awal, baik itu dia lupa ataupun dia sengaja tinggalkan, dan dia tidak sujud sahwi, sah sholat. Dan ini juga jadi patokan kita. Ketika ada orang yang meninggalkan tasyahud awal, baik itu karena dia sengaja atau dia lupa, setelah dia sujud di rakaat yang kedua, sujud yang kedua, dia lupa, sudah berdiri sempurna, baru dia ingat, atau makmum yang di belakang ingatkan dengan ucapan subhanallah atau yang semisalnya, dia harus gimana? Balik lagi atau tetap lanjutkan sholat? Lanjutkan. Kenapa? Karena ketika dia berdiri, dia sudah berada di rukun. Ketika dia balik lagi untuk duduk tasyahud awal, dia tinggalkan yang rukun untuk mengejar yang sunnah. Nah, ini tidak diperkenankan. Batal sholatnya. Kalau tahu. Kalau tidak tahu, sebagian ulama memaafkan. Bagi yang awam ya udah dimaafkan. Cuman kalau tahu, sholatnya batal. Jadi dia sudah berdiri, jamaah makmum mengingatkan subhanallah. Paham dia? Oh iya, harusnya tasyahud awal. Sementara dia sudah berdiri. Akhirnya dia balik lagi duduk. Batal kalau dia paham. Kalau nggak paham nggak apa-apa. Jamaah gimana? Yang makmum gimana sikap kita? Kalau seandainya imamnya lupa tasyahud awal, sudah berdiri. Makmum mengingatkan, tahu-tahu imamnya balik duduk lagi. Kita ikut duduk atau kita berdiri? Kita belum berdiri nih, kita masih di posisi sujud. Ketika imamnya Allahu Akbar, toh yang kita pahami ini kan harusnya duduk tasyahud awal. Akhirnya kita duduk. Ternyata imamnya berdiri. Makmum mengingatkan subhanallah. Imamnya balik duduk lagi. Kita tetap duduk atau kita berdiri? Kita mesti berdiri. Walaupun imamnya balik lagi duduk. Kenapa? Karena imamnya balik lagi duduk itu suatu gerakan yang salah. Dan kita tidak bisa ngikutin kesalahan. Jadi kita tetap berdiri karena tadi imamnya sudah berdiri. Jadi tetap kita tunggu dalam keadaan berdiri. Tidak perlu mufarqah. Sudah tunggu aja imamnya. Kita husnuzon, mungkin dia awam, dia tidak tahu, atau dia lupa misalkan. Dia tahu nih tidak boleh lagi balik tasyahud awal, mungkin dia lupa. Ya sudah, kita tetap nunggu dalam posisi berdiri. Karena imamnya tadi sudah berdiri. Tidak boleh kita ikut duduk. Gitu ya. Nah itu kita harus bisa bedakan mana yang rukun, mana yang sunnah. Supaya kita paham nih penyikapan dalam sholat. Kalau seandainya yang lupa itu yang rukun, tidak boleh, wajib balik lagi. Tapi kalau seandainya yang dilupakan itu yang sunnah, tidak apa-apa, lanjutkan aja. Dan kalau sunnahnya sunnah aba'ad, disunnahkan sujud sahwi. Nanti bakal datang sunnah-sunnahnya itu. Tasyahud awal bukan rukun ya. Yang rukun itu adalah tasyahud akhir. Kenapa dinamakan tasyahud akhir? Li'anna fihi dzikra syahadatain. Karena di dalamnya terdapat zikir kalimat syahadat, dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Syaratnya ada 9. Syaratnya ada 9. Syarat yang pertama ayyasihha ma qablahu, rukun yang sebelumnya harus sudah sah. Syarat umum lagi, tidak perlu kita jelaskan ulang. Yang kedua ayyakuna bil arabiyyah, harus diucapkan dengan bahasa Arab. Tidak boleh diterjemahkan kalau tidak ada uzur. Fa in ajaza anhu tarjama aqallahu. Nah, kecuali bagi yang tidak mampu. Contohnya siapa? Mungkin mu'allaf. Kalau kita yang sudah Islam dari lahir ini tidak ada ini ya. Tidak ada excuse sebenarnya. Kemana baik kita tidak pernah belajar bahasa, bukan bahasa Arab.
kalimat tasyahud. Ya pasti pernah dengar lah. Ada mu'alaf baru masuk Islam yang kalau dia belajar dulu tasyahud, dia tidak pernah dengar tasyahud sebelumnya. Kalau dia belajar, takut keluar nih waktu sholat. Terus gimana? Ditulis, ditaruh di depannya. Tidak bisa juga dia baca tulisan Arab, belum pernah belajar, tidak tahu dia mana alif, ba, ta, sa, tidak tahu. Jadi gimana? Sudah diterjemahkan kadar yang paling minimalnya. Baik. Jadi tidak boleh ya sholat pakai bahasa Indonesia ya. Jaringan Islam liberal. Salah. Bukan jaringan Islam liberal. Itu jaringan iblis liberal. Tidak ada Islam liberal. Baik. Syarat yang ketiga, mura'atu hurufihi. Membaca semua hurufnya. Tidak boleh ada yang ketinggalan. Tidak boleh juga ada yang berubah huruf yang satu dengan huruf yang lain. Sama kayak Al-Fatihah kemarin, karena dia rukun qauli juga. Bacaannya nanti kita bahas. Yang keempat, mura'atu tasydidatiha atau mura'atu tasydidatihi. Membaca semua tasydidnya. Yang totalnya ada 21 tasydid. Jadi tasyahud ini bacaannya ada yang kadar minimal, ada yang afdhal. Kadar minimal ini kalau ada yang bacanya dengan kadar itu sudah sah, sudah cukup. Ada yang afdhal lebih panjang sedikit. Nah, yang di batas minimal tasyahud itu tasydidnya ada 16. Yang di kadar minimalnya bacaan tasyahud, paling minimalnya bacaan tasyahud, nanti kita contohkan. Paling minimalnya bacaan tasyahud itu tasydidnya ada 16. Kalau di bacaan tasyahud yang afdal itu ditambah 5. Jadi 21 totalnya. Oke, nanti kita bahas bacaannya. Nanti barengan nih kita jelaskan syaratnya. Yang kelima, adamul lahni al-mukhilli bil ma'na. Menghindari lahan yang bisa merubah makna. Hampir sama kayak Al-Fatihah juga begitu. Jangan sampai dia ada kesalahan ucap yang bisa merubah makna. Hurufnya diganti atau semisalnya. Yang keenam, ayyatiya bihi qa'idan fa idza ata bi juz'in minhu wa huwa fi sujud aw qabla istiwa'ihi jalisan fala yakfi. Kalau seandainya, nah ini, dia harus membaca tasyahud itu dalam keadaan duduk. Sudah dalam keadaan duduk. Ada kadang orang yang mau sholat itu cepet-cepet, saking cepet-cepetnya dia belum selesai duduk, masih dalam perjalanan dari sujud ke duduk. Allahu at-tahiyyat. Sebagiannya sudah dia mulai sebelum dia duduk. Masih dalam perjalanan menuju duduk, dia sudah mulai at-tahiyyat. Nah, itu tidak sah. Jadi harus duduk dulu, baru mulai at-tahiyyatul mubarakat. Sama kayak Fatihah juga begitu, harus dibaca dalam keadaan berdiri dalam salat fardu. Belum tuntas dia berdiri, dia sudah mulai Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tidak sah. Itu tidak sah. Jadi harus dibaca semuanya dalam keadaan duduk, dari awal sampai akhir tasyahud. Yang ketujuh, ayyusmi'a nafsahul qira'ah li'annahu ruknun qawli. Dia harus mendengar dengan telinganya sendiri minimal, karena dia rukun qawli. Ini syarat umum rukun qawli. Yang kedelapan, at-tartib, berurutan. Tidak boleh dibolak-balik yang
bisa ngerusak maknanya. Tidak boleh urutannya dibolak-balik, jadi maknanya enggak ada, jadi rusak maknanya. Yang kesembilan al-muwalah, alias tidak dijeda dengan jeda yang cukup panjang. Syarat yang kesembilan ini ada perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi'i sendiri. Menurut Imam Romli wajib muwalah, tapi menurut Imam Ibnu Hajar tidak wajib muwalah. Konsekuensinya apa? Contoh, kalau yang mengatakan wajib muwalah atau kita ngikut pendapat yang mengatakan wajib muwalah, di tengah-tengah tasyahud, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, batuk kita, panjang batuknya, jeda kan itu. Kalau kita ngikut pendapat yang mengatakan wajib muwalah, maka kita wajib ulang lagi dari awal, dari at-tahiyatul lagi. Tapi kalau kita ngikut pendapat yang mengatakan tidak wajib muwalah, ya sudah, tinggal lanjut aja, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Jadi kita ikut pendapat yang mana terserah. Mau ikut pendapat yang mengatakan tidak wajib muwalah juga tidak apa-apa, karena sama-sama kuat. Nah, ini ya 9 syaratnya. Nah, sekarang bacaannya. Ada yang mau nyoba ada? Baca tasyahud akhir. Saya beberapa kali anak-anak kecil misalnya, itu kan dia belajar ngaji kan, banyak yang keliru bacaan tasyahudnya. Kelirunya satu sebenarnya, cuman fatal. Atau gini, saya baca, tolong dinilai benar atau salah. Benar enggak bacaan saya nih? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Benar atau salah? Saya ulang lagi. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Betul atau salah? Saya ulang lagi. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Benar? Benar? Sudah benar? Hah? Nah, ibu-ibu gimana biasanya baca tasyahudnya selama ini? Kita biasanya perhatiannya dengan Al-Fatihah ya, padahal ini juga penting karena ini termasuk rukun. Nggak boleh kita anggap remeh. Tapi kalau kita sholat berjamaah, kan kita syariat itu apa? Nahkum bil wawahir, menghukumi itu dengan sesuatu yang zahir. Mungkin kalau kita cek, lah imam yang betul Al-Fatihahnya aja kita sudah syukurin. Nah, mungkin ada yang betul Fatihahnya, cuman bacaan tasyahudnya keliru. Cuman kan kita tidak tahu karena tidak dengar kita kan. Ya sudahlah gitu, tidak dengar. Nah, cuman sekarang kalau kita yang untuk pribadi ya kita wajib paham mana bacaan yang benar. Jadi betul atau tidak tadi? Betul. Nah, hanya kecil, bukan at-tahiyatul. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Betul atau salah? Sudah? Hah? Itu sudah saya tulis. At-tahiyatul atau at-tahiyatul? Hah? At-tahiyatul atau at-tahiyatul? Berarti yang benar yang pertama atau yang kedua? Hah? Ada yang mau coba baca tasyahud? Coba.
Coba. Biar kita tahu di mana salahnya. Mau nyoba? Belum tentu. Hah? Ada yang mau nyoba? Gimana? Nah, di situ banyak orang baca tasyahud. Jadi tadi kalau ditanya yang pertama atau yang kedua yang benar, dua-duanya salah masih. Banyak orang baca tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Dia menghilangkan tasydid di huruf ya. At-tahiyatu, bukan at-tahiyat, at-tahiyatu, tahiyatu. Ada tasydidnya di dalam huruf ya. Jangan dibaca at-tahiyatul, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Walaupun di thayyibat ini ianya sunnah ya tasydidnya. Thayyibat itu sunnah, bukan termasuk rukun. Nah, hati-hati di situ. Ini tasydid at-tahiyyatu. Nah, yang ini yang banyak hilang tasydid yang di sini. Jadi dibacanya kayak hanya sukun at-tahiyyatul. Berubah at-tahiyyatul, padahal yang benar at-tahiyyatul. At-tahiyyatu, bukan at-tahiyyatu. At-tahiyyatu. Coba ulangin sama-sama. At-tahiyyatu. Ya, ulang lagi. Ibu masih kurang ya. At-tahiyyatu. Ya, iya itu. At-tahiyyatu. Kadar minimal tasyahud akhir at-tahiyyatu lillahi wa at-tahiyyatu lillah. Sampai situ. At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud yang paling singkat, yang paling sedikitnya tasyahud, yang kalau dibaca itu sudah sah salatnya. At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Oke. Mubarakatus shalawatut thayyibat itu hukumnya sunnah semua. Tahiyyatnya yang wajib. Cuman jangan sampai hilang tasydid di huruf ya-nya. Jangan sampai dibaca at-tahiyyat. At-tahiyyat, tapi at-tahiyyat. Dan bukan ha tapi ha. Bukan at-tahiyyat tapi at-tahiyyat. Agak ditekan dikit, kadang kita nih yang bisa nyebut huruf ha, ha-nya bisa. Pas ha-nya kasroh, hi-nya enggak bisa. Atau hu-nya enggak bisa. Nah, itu dilatih terus. Bismillahirrahmanirrahim, betul. Pas rohim, jadi balik ke ha lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan dipaksakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, him.
Nah, biasanya agak sulit ya. Ha kasroh atau ha dhammah harus difasihkan. Bukan at-tahiyyat tapi at-tahiyyat. Tahiyyat pakai ha, bukan ha. Oke. Ya, kita bahas tasydidnya. Ada berapa tadi tasydidnya? 21, di kadar minimalnya ada 16. At-tahiyyatu lillah, salamun. Nah, kalau kita bacanya salam, mimnya harus tanwin. Kalau kita mau hilangkan tanwin di mim, berarti kita harus tambah alif lam ma'rifah. Assalamu alaika. Jadi pilihannya salamun alaika atau assalamu alaika. Kalau salam di dalam rukun sholat nanti yang ke-12, kalau kita mengucapkan salamnya assalamu alaikum warahmatullah, sholatnya batal. Di dalam salam assalamu alaikum warahmatullah, batal sholatnya. Karena salam wajib pakai as, harus assalamu alaikum minimal. Assalamualaikum. Banyak ini mas ini imam-imam batalnya di ujung sholat karena salamnya tidak pakai alif lam. Tapi di dalam tasyahud asnya tidak wajib. Di dalam salam asnya wajib, alif lamnya wajib. Assalamualaikum dalam salam wajib. Dalam tasyahud assalam tidak wajib pakai as. Salam boleh. Salamun alaika ay tasydid. Ayyuhan tasydid, nabi tasydid lagi, wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tambah tasyahud. Asyhadu al la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 7 di dalam kalimat syahadat. 9 tambah 7 16. Itu tasydid yang tidak boleh hilang di dalam tasyahud akhir. At 1. Jadi jangan atah, apalagi atahiyatun. At-tahiyyatun. At-tahiyyatu lillah. Kita bicara yang wajib dulu ya, kadar minimum. At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu al la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 16 tasydid yang tidak boleh hilang. Dan di yang minimum yang kita bacakan tadi jangan sampai ada yang salah huruf. Contohnya apa? At-tahiyyatu lillah, tadi at-tahiyyatu jadi at-tahiyyah jadi ha, harusnya ha jadi ha. Salamun alaika, jangan dibaca salamu alaika, ainnya jadi hamzah. Kita kadang tidak terlalu perhatian nih kalau bukan baca Quran, padahal kita bisa nyebut ain cuman kadang lepas. Makanya kita dalam keseharian pun dibiasakan juga dengan
kalimat-kalimat yang betul. Kalau ngetok rumah orang, ucapkan yang betul. Assalamualaikum. Ini ngetok rumah orang, Assalamualaikum. Apa maknanya? Tidak ada. Apalagi mekum. Apa artinya? Assalamualaikum itu doa. Jadi kalau maknanya berubah, kalau ucapannya berubah, maknanya ikut berubah. Bahkan guru kita, salah satu guru Al-Quran gitu, itu kalau kita mengucapkan salam, Assalamualaikum, ditegurnya, salam antum kurang. Tidak terima dia salamnya Assalamualaikum, harus Assalamualaikum. Alif lam ma'rifahnya jangan dihilangkan. Membiasakan kita dengan sesuatu yang betul gitu, dengan sesuatu yang benar. Efeknya itu memang tidak langsung kita rasakan. Nah, takutnya nanti ketika sholat ke bawah. Harusnya kita ucapkan Assalamualaikum, kita jadi Assalamualaikum. Jadi kita ringankan bacaan itu. Jangan hilang ainnya jadi. Assalamualaikum atau Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, bukan wa rahmatullah, wa rahmatullah pakai h lagi, wa barakatuh. Salamun alaina, jangan alaina, jangan salamu alaina atau salamu alaina gitu kan. Tidak ada ainnya. Jadi hamzah, salamu alaina, salamu alaina. Mau cepet-cepet gitu jangan. Salamun alaina wa ala ibadillahis shalihin. Kadang kita mau cepet-cepet kan, salamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Mana ainnya? Tidak ada lagi. Jangan. Lalu kita kadang agak bingung, kok imam ini cepat betul bacaannya. Kita baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia sudah salam. Kayak mana cara baca tasyahudnya? Khawatirnya yaitu tadi, tidak ada lagi makhrajnya, hilang semua, dihajar semua. Jadi kalau mau cepet-cepet mah gampang, cuman makhrajnya ya belepetan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak jelas lagi hurufnya. Nah jangan sampai kita mengucapkan yang bisa mengakibatkan bacaan kita salah. Sama nih syaratnya. Jadi bukan cuma Fatihah yang dituntut, makhrajnya benar. Semua rukun qauli, takbiratul ihram, al-Fatihah, tasyahud akhir, shalawat, salam. Semua dituntut makhrajnya betul. Jadi jangan diringan-ringankan. Itu ya. Bacaan yang minimal tadi. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu yang paling minimal, paling sedikit. Akmalut tasyahud, yang paling sempurna. Nah itu yang kita baca. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Bukan thayyibatu lillah. Kalau kita baca thayyibatu lillah berarti ianya sukun bukan tasydid. Kalau ianya tasydid, thayyibatu lillah. Thayyibat bukan thayyibat. Thayyibatu lillah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Atau ada hadis satu lagi yang mengatakan at-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa thayyibat. Boleh dipakai, terserah yang mana. Cuman kita jarang dengar mungkin hadis yang satu lagi ini. At-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa thayyibat. Nah, kita biasanya pakai yang at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, boleh juga. Jadi tambahannya apa? Tambahannya mubarakatus sholawatut thayyibat. Kemudian salamnya pakai alif lam. Kalau minimal boleh salamun alaika, kalau mau lebih afdal assalamu alaika. Itu bedanya.
Maka tambahan tasyahudnya yang tadi 16 di bacaan tasyahud yang minimum, yang minimal, ditambah ada 5 tasydid lagi di as-shalawatut thayyibatu, kemudian assalamu alaika dan assalamu alaiha. 5 tambahan tasydid. Totalnya 21 di bacaan tasyahud yang sempurna. Di bacaan tasyahud yang minimum ada 16. Kalau yang 5 tambahan tadi tidak kita pakai, tidak apa-apa, bacaannya sah. Tapi kalau salah satu dari yang 16 tadi kurang, bacaan tasyahudnya tidak sah. Ya. Saya yakin mungkin 80-90% kita di sini tidak pernah lihat bacaan tasyahudnya, ya kan? Modal dengar kan? Kalau Al-Fatihah kan ada di mushaf. Setiap kita baca Quran, setidaknya kita bisa lihat tulisan Al-Fatihah. Ya, kita paham hurufnya ini. Tasyahud tidak pernah kita lihat kan? Tidak tahu kita hurufnya apa. Kayaknya nanti kalau memang masih ragu, sampai rumah cari lagi pada buku sholat atau di HP sekarang banyak, googling aja bacaan tasyahud akhir, pasat-pasatin betul mana hurufnya nih, mana tasydidnya. Karena sebenarnya mungkin kita bisa baca, cuman selama ini kita terbiasa dengan yang salah. Nah itu yang keliru. Kita tidak sadar karena selama ini kita modal dengar. Iya, kalau yang didengerin itu yang betul, kalau yang didengerin yang salah ya kita ikut salah. Makanya anak-anak itu banyak saya coba tes. Coba baca tasyahud. Rata-rata bacanya at-tahiyatul semua. Adalah beberapa yang betul at-tahiyatul. Mungkin dia baca. Cuman kalau tidak baca modal dengar, kadang gurunya yang ngajarin pun salah. Karena memang gurunya juga masih baca at-tahiyatul, bukan at-tahiyatul. Dipasat-pasatin nanti. Ini ya, tasyahud akhir. Itu bacaannya ya. Hukumnya wajib. Kalau tasyahud awal, hukumnya sunnah, bacaannya sama. Tasyahud. Kemudian rukun yang ke-10. Al-qu'udu fi tasyahudil akhir. Duduk di dalam tasyahud akhir. Tidak ada syarat. Pokoknya duduk. Dan bacaan tasyahud akhirnya itu tadi harus dibaca dalam keadaan duduk. Jangan sampai masih dalam perjalanan duduk dia sudah mulai at-tahiyyah. Baru masih perjalanan, masih bergerak badannya dari sujud menuju ke duduk, dia sudah mulai at-tahiyyatu lillah. Jangan. Sudah duduk sempurna Allahu Akbar, baru mulai at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Duduknya model apa? Bebas. Tidak ada syarat. Yang ada afdal atau tidak afdal. Yang afdalnya ya kalau tasyahud akhir itu duduknya apa? Duduknya namanya apa? Tawarruk. Iftirash itu tasyahud awal. Atau duduk antara dua sujud itu juga disunnahkan iftirash. Tasyahud akhir disunnahkan tawarruk. Tawarruk itu ya duduk tasyahud akhir itu namanya tawarruk. Kalau seandainya dia kelupaan pas duduk, harusnya duduk tawarruk, cuman dia duduk iftirash. Nah banyak kan kejadiannya tegak lagi, benerin duduknya kan. Jangan, sudah teruskan aja. Justru itu menambah gerakan. Karena tidak diwajibkan juga duduk model tawarruk kita. Bahkan sebagian ulama ada selisih pendapat di luar mazhab Syafi'i, seperti mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal itu kalau sholatnya 2 rakaat seperti sholat subuh, dia duduknya tetap iftirash walaupun dia tasyahud akhir.
Jadi duduknya kayak duduk tasyahud awal. Kalau sholatnya 2 rakaat, kalau sholatnya 4 rakaat baru tawarruk. Mazhabnya Imam Abu Hanifah justru tidak ada duduk tawarruk, iftirash semua. Mau 4 rakaat pun tetap iftirash duduknya. Jadi tidak masalah, mau model apapun tidak masalah. Mau duduk sila gini pun tidak apa-apa, asalkan tidak main-main. Cuman kalau sholat jamaah tidak mungkin, karena kasihan jamaah kanan kiri. Kalau kita mau duduk biasa aja duduk, yang penting duduk gitu. Duduknya model apa tidak diatur, yang penting duduk. Maaf ngomong selonjoran pun tidak apa-apa. Apalagi kalau kakinya sakit atau misalkan tidak bisa dia duduk iftirash. Sujudnya masih bisa, pas duduk tidak bisa, cuman bisanya duduk sila, sudah duduk sila. Sesuaikan dengan keadaan. Tapi afdolnya tetap tawarruk. Rukun yang ke-11, as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud akhir. Syaratnya sama dengan syarat tasyahud akhir tadi, 9. Sama persis, tidak ada yang beda. Yang pertama tadi harus sah rukun sebelumnya, kemudian harus dengan bahasa Arab, kemudian yang ketiga mura'atu hurufiha, membaca semua hurufnya dengan benar. Yang keempat membaca tasydidnya. Kalau tasydid di sholawat cuma sedikit, Allahumma sholli ala Muhammad, 4 cuma tasydidnya. Dan yang wajib cuma itu, Allahumma sholli ala Muhammad, itu yang wajib. Dikit kan? Yang kelima tidak boleh lahan yang berubah makna. Yang keenam harus dibaca dalam keadaan duduk. Yang ketujuh harus terdengar minimal dengan telinganya sendiri. Yang kedelapan tertib. Yang kesembilan mualah bagi yang mengikuti pendapat wajibnya mualah. Minimalnya cuman Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kadar minimum. Tapi dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, janganlah kalian bersolawat kepadaku dengan solawat yang terputus, kata Nabi. Sahabat nanya, ya Rasulullah, apa solawat yang terputus itu? Kata Nabi, engkau bersolawat kepadaku, tapi engkau tidak bersolawat kepada keluargaku. Makanya wa'ala ali Muhammad itu termasuk sunnah ab'ad, sunnah yang ditekankan dalam sholat, dalam tasyahud akhir, yang kalau ditinggalkan disunnahkan sujud sahwi. Nah inilah kejadiannya, sholatnya sudah selesai tapi disunnahkan sujud sahwi. Karena habis sholawat apa? Setelah sholawat apa? Dalam sholat, habis kita sholawat apa lagi rukunnya? Hah? Setelah sholawat apa? Apa setelah sholawat rukunnya? Rukun yang ke-11 sholawat, rukun yang ke-12 salam. Salam itu kan selesai sholatnya kan? Dia cuma baca Allahumma sholli ala Muhammad, terus dia salam, berarti sholatnya sudah selesai. Dia tidak baca wa ala ali Muhammad, disunnahkan sujud sahwi. Terus gimana? Masuk lagi dalam sholat. Nah itu lagi. Nantilah itu di pembahasan sujud sahwi. Panjang, ini setahun lagi. Masih panjang. Baik. Nah itu. Jadi kalau bisa jangan tinggalkan wa ala ali Muhammad. Di dalam tasyahud awal, ulama selisih pendapat. Disunahkan tidak wa ala ali. Mu'tamadnya dalam mazhab kita tidak disunahkan tasyahud awal. Cuman Allahumma sholli ala Muhammad sudah berdiri. Cuman bertentangan dengan hadis tadi. Akhirnya gimana? Ulama nyari jalan tengah. Kalau di tasyahud awal tidak disunahkan memang. Kenapa tidak disunahkan? Alasannya karena terlalu panjang. Katanya begitu. Masa cuman sebagian ulama lagi masa cuman wa ala ali Muhammad aja terlalu panjang. Akhirnya diambillah jalan tengah. Kalau di tasyahud awal sebaiknya kita tetap tambahkan wa ala ali Muhammad,
Cuman kita ganti dhamirnya Nabi Muhammad SAW dengan dhamir ha saja, hi. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Wa ala alihi, boleh kita baca wa ala alihi. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Allah berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad wa ala alihi, dan kepada keluarganya. Nya itu maksudnya Nabi Muhammad SAW. Kalau wa ala alihi Muhammad justru artinya jadi rancu. Kalau mau wa ala ali Muhammad, hi-nya enggak usah dipakai. Wa ala ali Muhammad. Kalau mau pakai hi, enggak usah pakai lagi nama Nabi Muhammad karena sudah ada hi. Hi itu nya artinya. Dan atas keluarganya dia. Kalau kita sudah tambah wa ala alihi tambah Muhammad lagi dan atas keluarganya dia Muhammad, agak aneh. Bahasanya tuh enggak bagus begitu. Itu ya. Itu dalam tasyahud awal. Kalau dalam tasyahud akhir ya disunnahkan ditambah wa ala ali Muhammad minimal. Yang afdalnya yaitu sholawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Muncul pertanyaan baru lagi. Pakai sayyidina atau tidak? Ulama selisih pendapat lagi. Banyak nih yang berselisih pendapatnya ulama ini, memang begitulah. Semua punya argumen masing-masing yang dilandasi dengan dalil yang juga kuat. Jadi ulama itu dia tidak berfatwa dengan hawa nafsu. Dia berfatwanya memang dengan ilmu, berdasarkan ijtihad mereka masing-masing. Cuman mereka kan punya pertimbangan masing-masing. Ada ulama yang mengatakan lebih afdal pakai sayyidina. Ada yang mengatakan lebih afdal tidak pakai sayyidina. Kenapa? Yang mengatakan lebih afdal pakai sayyidina karena itu dianggap lebih menghormati Nabi. Sopan enggak kita manggil guru kita cuman dengan nama aja? Itu guru apalagi Nabi, katanya begitu. Jadi sayyidina ini bentuk penghormatan kita. Dan Nabi tidak pernah mengharamkan atau melarang panggilan itu. Bahkan Nabi sendiri mengatakan bahwa beliau adalah sayyid, begitu. Maka dianjurkan. Ini ulama yang menganjurkan pakai sayyidina. Ulama yang mengatakan lebih afdal tidak pakai sayyidina, kenapa? Karena sholat ini lebih namanya ibadah mahdoh, sudah terikat dengan tata cara sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi. Karena Nabi sendiri yang mengatakan shallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi. Maka sifatnya itu tauqifiyah. Ketika Nabi ditanya bagaimana kami bersalawat kepadamu, Nabi yang mengucapkan ini, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi apa yang diucapkan Nabi itulah yang kita ucapkan. Dan ini justru lebih menghargai Nabi, karena kita membaca apa yang Nabi perintahkan. Sifatnya lebih ketat lagi karena ini tauqifiyah. Sama kayak azan. Kalau memang kita mau tambahkan sayyidina dalam setiap panggilan Nabi Muhammad SAW, kenapa azan itu tidak kita tambahkan aja? Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Tidak ada yang nambah begitu kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama, tidak pakai sayyidina. Kenapa tidak ditambahkan? Karena sifatnya lebih baku. Begitu, dalam sholat juga begitu. Kata ulama, alasan ulama yang mengatakan tidak disunnahkan menambah sayyidina. Kita mau ikut pendapat yang mana? Silahkan, terserah. Asalkan jangan merendahkan pendapat yang lain, karena dua-duanya punya argumen dan dalil yang kuat.
Kalau saya pribadi tidak pakai sayyidina di dalam sholat, tapi di luar sholat insya Allah selalu pakai sayyidina. Bahkan kadang ditambahkan habibina, apalagi fakurmati a'yunina, apapun itu. Jadi kalau saya di dalam sholat tidak pakai. Guru kita kayaknya pakai. Jadi saya agak berbeda nih. Dua-duanya punya pendapat yang kuat, sama-sama kuat. Jadi silahkan ikuti pendapat yang menurut kita lebih sesuai. Ayo. Kalau mau pakai sayyidina tidak apa-apa. Nah kalau pakai sayyidina ucapannya bukan sayyidina ya, sayyidina. Bukan sayyidina tapi sayyidina. Ianya itu tasydid. Sayyidina. Di dalam kitab ini dianjurkan pakai sayyidina. Jadi akmaluhanya yang sempurnanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lebih panjang lagi bacaannya, ditambah lagi. Kalau kita cuma Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, kalau ini tambah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Lebih panjang. Ya, kalau kita ngamalkan salawat Ibrahimiyah aja sudah sempurna, sudah cukup, lebih dari cukup, bahkan lebih dari cukup. Kalau saya ya salat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dalam hadis lain ada yang innaka Hamidum Majidnya 2 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Boleh juga dipakai. Ada 2 hadis. Banyak ya. Jadi banyak pilihan. Nah itu terserah kita mau pakai yang mana. Selagi masih ada dalilnya, masih ada pendapat ulama yang mendukung, maka silakan. Tidak masalah. Yang jelas kadar minimalnya cuman Allahumma salli ala Muhammad. Nah, kalau kita sudah ucapkan Allahumma salli ala Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi, sudah cukup. Tanggung ya, satu lagi ya. Rukun yang ke-12. Yang ke-13 kan cuma tertib. Rukun yang ke-12 salam. Syaratnya ada 10. Selesai jadi rukun sholat hari ini. Yang pertama harus menggunakan alif lam ta'rif. Tidak cukup Assalamualaikum atau Salamun alaikum, harus Assalamualaikum tadi kita bahas. Syarat yang kedua harus menggunakan khitab orang kedua jamak. Tidak boleh Assalamualaihim, harus Assalamualaikum. Ya tidak adalah yang kita Assalamualaihim. Cuman ini dibikin ulama ya supaya paham. Yang ketiga harus menggunakan khitab yang jamak. Tidak cukup khitab yang mufrad, yang tunggal. Tidak cukup assalamu alaika. Sholatnya misalkan cuma berjamaah berdua, kan cuma 1 orang, ya sudah assalamu alaika warahmatullah, cuma mengucapkan satu orang ini, tidak cukup, tidak bisa. Bahkan sholat sendirian pun tetap harus kum. Ka tidak cukup, atau alaikuma juga tidak cukup. Alaika itu kan kepadamu, assalamu alaika, semoga salam kepadamu. Kalau assalamualaikum semoga keselamatan tercurah kepada kalian berdua. Alaikum.
Kalau assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah kepada kalian, maksudnya begitu. Kum harus kum. Tidak ada juga lah yang menggantinya. Yang keempat, ayyasila bainal kalimatain bi alla yaj'ala bainahuma kalaman akhar. Harus tidak boleh dipisah dengan kalimat apapun di pertengahannya ya. Tidak ada juga kita yang nambah-nambah. Assalamu alaikum. Jangan dipisah antara assalamu dengan alaikum itu dengan kalimat yang lain di tengahnya. Yang kelima, al-muwalah. Tidak boleh dijeda antara assalamu dan alaikum. Kalau dia mutusnya tidak jeda, misalkan assalamu alaikum warahmatullah, itu masih tidak apa-apa. Tapi kalau dijedanya dengan jeda yang cukup lama, maka itu tidak boleh. Yang keenam, an yakuna mustaqbilan bil qiblah bi sadrihi. Harus diucapkan dalam keadaan dadanya menghadap ke kiblat. Jangan sampai menolehnya itu dadanya itu ikut miring. Jadi yang menoleh itu cukup kepala. Jadi jangan sampai salamnya assalamualaikum begitu. Badannya ikut miring, jangan. Cukup kepala aja. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan assalamualaikum. Jangan ikut miring badannya. Kalau badannya ikut miring, dadanya keluar kiblat, batal salatnya di ujung-ujung salat. Kalau dia lakukan itu setelah kum, tidak apa-apa. Minimalnya kan assalamualaikum. Setelah assalamualaikum, salat sudah selesai. Jadi kalau dia berpaling ke kiblat dari kiblat pun tidak masalah. Salatnya sudah sah maksudnya. Makanya minimal kalau orang salam itu assalamualaikum, sah dan cukup. Tanpa menoleh pun sudah sah. Karena kan rukun qauli, bukan rukun fi'li. Menolehnya itu sunnah, salamnya itu yang wajib. Yang keliru itu justru kalau dia menoleh tapi mulutnya tidak ucap salam. Sama kayak takbir kemarin. Tangannya ngangkat, mulutnya tidak ucap. Tidak ada ngucap Allah. Sama. Assalamnya mana? Assalamnya itu yang penting tuh. Ucapan salamnya itu yang penting. Kalau dia mengucapkan salam tanpa noleh, itu sudah sah. Assalamualaikum, sah. Oke, yang ketujuh, tidak bermaksud salamnya itu sebagai khabar. Bisalamil ikhbar balil insya. Kalau mau kita jelaskan ini mungkin 1 jam lagi kita tambah. Tidak adalah kita yang meniatkan salamnya itu salam ikhbar. Jadi bukan sebagai khabar kepada orang lain. Ya kita niatkan salamnya itu salam sebagai rukun salat, sudah cukup. Yang ke-8, al-julus, duduk. Fala yakfi idza qama qabla ayyutimmahu. Tidak cukup kalau seandainya sebelum selesai salam dia sudah berdiri. Tidak ada juga orang yang begitu ya. Jadi kebanyakan syarat-syarat di dalam salam ini jarang kita lakukan. Cuman dituliskan ulama supaya kita tahu aja. Yang ke-9, ayyusmi'a nafsahu salam, harus mendengar dengan telinganya sendiri minimal. Dan yang ke-10, ayyakuna bil arabiyyah, harus dengan bahasa Arab. Baik. Nah ini rukun ke-12 dan yang ke-13 tartib berurutan. Nah, jadi semua rukun sudah kita jelaskan dari mulai pertama kemarin niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca Al-Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tasyahud akhir, duduk untuk membaca tasyahud akhir, kemudian sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tasyahud akhir, salam, tartib. Ini 13 rukun yang kalau seandainya ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Kalau seandainya semuanya sudah terlaksana maka sholatnya sah walaupun tanpa memenuhi sunnahnya. Kita contohkan sholat yang cuman ambil rukunnya ya, tanpa sunnahnya. Contoh. Oke. Dari awal dia berdiri, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin,
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu seterusnya. Takbir intiqalnya sunnah, bacaan dalam ruku' sunnah, bacaan dalam i'tidal sunnah, bacaan dalam sujud sunnah, bacaan sujud duduk antara dua sujud sunnah. Takbir intiqal semua sunnah semua, makanya diam semua kan? Tidak ada apa-apa. Itu sudah sah. Sampai terakhir setelah sujud duduk tasyahud akhir, At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad, assalamualaikum. Sah. Ini juga sunnah. Jadi kalau kita gini pun tidak apa-apa. Tidak batal itu. Nah itu ya, bentar kan? Aneh memang. Karena tidak lazim dikerjakan orang. Cuman ada kalanya nih kita sholat begini. Kapan? Itu tadi. Misal ketika kita bangun kesiangan, subuh matahari terbit jam 6. Kita bangun jam 6 kurang 5. Belum buang air kecilnya, siap-siap wudhu dan segala macam. Ujung-ujungnya jam 5.58, cuma 2 menit. Kalau kita mau sholat subuh sempurna, bakal keluar waktu, maka kita ambil yang wajib-wajibnya toh. Atau ketika khotib sudah di atas mimbar bagi yang laki-laki, masuk masjid, udah boleh dipanjangin, pakai sholat yang singkat. Gitu. Kalau dia menambahkan yang sunnah tanpa menambah waktu, tidak apa-apa. Contoh Allahu Akbar sambil dia gerak, itu kan tidak mengaruh apa-apa dengan durasi sholatnya. Tidak nambah durasi dengan dia mengucapkan Allahu Akbar itu. Tidak masalah, silakan. Nah itu. Singkat gitu. Nah cuman kebanyakan itu justru salahnya di sesuatu yang sifatnya sepele, Al-Fatihahnya keliru, atau tasyahudnya keliru, dan lain sebagainya. Inilah tentang rukun sholat. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya kita sudah masuk ke dalam pembahasan sunnah-sunnah salat. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Yang ada pertanyaan silakan. Gimana Bu? Kita kesiangan, bangunnya jam matahari udah terbit belum? Nah, kita mesti tahu waktu kan kemarin. Kita mesti tahu kapan waktu masuk sholat, kapan waktu keluar sholat. Kalau sholat-sholat yang lain kan gampang tuh. Kalau belum masuk waktu asar berarti waktu zuhur masih ada. Belum masuk waktu maghrib berarti waktu asar masih ada. Cuman yang beda dewe itu subuh. Subuh kapan waktunya habis? Ketika matahari terbit. Maka kita mesti tahu nih matahari terbit itu jam berapa. Matahari terbit itu belum boleh sholat ya. Itu justru waktu yang diharamkan sholat. Kemarin saya ada diminta ngisi kajian subuh Ahad. Saya bahas waktu-waktu yang diharamkan sholat. Baru dibahas itu matahari terbit tidak boleh sholat. Begitu matahari terbit kajian selesai langsung sholat. Baru dibahas tuh kita. Tidak boleh ya. Boleh sholat kapan? Ketika masuk waktu duha. Itu sekitar 16-25 menit setelah matahari terbit. Jadi kalau kita lihat di waktu sholat MUI atau apa, syuruk itu bukan masuk waktu isyraq, belum. Syuruk itu mataharinya baru terbit, baru habis waktu subuh. Nah, itu tidak boleh sholat. Nah sekarang kita bangunnya ini sudah syuruk belum? Sudah terbit belum matahari?
Kalau jam 6 biasanya sudah. Cuman kadang kalau yang agak-agak lama Bu, kadang ada jam 6 lewat 7, jam 6 lewat 10 begitu. Ada kalanya tuh, ketika waktu subuhnya jam 4.50-an, nah itu biasanya 4.58 atau mungkin 4.59, itu biasanya jam 6 lewat sekian baru syuruk. Kalau sekarang subuh kita jam 4 lewat 42, syuruknya jam 5.53, itu udah terbit. Jadi jam 5.53 itu sudah habis waktu subuh. Sekarang ya, sekarang subuhnya 4.42, terbit 5.53. Nah, ketika kita bangun jam 6, oke, berarti matahari sudah terbit, kita anggaplah begitu. Pertanyaannya, hah? Itu masih syuruk, masih belum boleh sholat. Pertanyaannya apa tadi Bu? Ya sholat, kamu itu langsung sholat. Sholat sunnah dulu. Langsung subuh. Beda lagi sunnah. Langsung sholat subuh. Enggak, maksud ibu ini begini. Kan waktu itu kan haram. Apakah nunggu waktu haramnya lewat dulu baru kita sholat subuh begitu ya? Apakah langsung sholat subuh di waktu itu? Padahal kan waktu itu waktu haramnya sholat gitu. Enggak, tetap langsung sholat. Pertama itu sholat wajib. Yang kedua, kita mengkodok di saat itu bukan dengan sengaja, maka boleh. Contoh lain, tadi ketiduran jam 11, bangun azan, kirain azan zuhur, ternyata azan asar, kebablasan tidurnya. Tadi malam begadang kebetulan misalkan, belum sholat zuhur, terus gimana? Sudah sholat asar, misalkan laki-laki berjamaah dia ke masjid sholat asar. Setelah sholat asar kan haram ya sholat, nggak boleh sholat kan? Boleh nggak langsung kodok sholat zuhurnya? Boleh, karena dia mengkodok itu bukan diniatkan sejak awal, insidentil sifatnya, karena memang dia kelupaan waktu itu atau ketiduran tadi. Ketiduran, memang kebangunnya itu ketika asar, ya sudah sholat asar dulu, setelah itu kodok sholat zuhur nggak apa-apa. Niatnya kodok. Tapi kalau disengaja, gimana misalkan? Ini kita tahu nih punya kodok sholat yang lalu yang banyak yang kita tinggalkan. Nanti ajalah kodoknya nanti setelah sholat asar, itu yang nggak boleh. Sebagian ulama pun tidak setuju juga, mengatakan tetap boleh karena sholatnya sholat fardu, yang diharamkan itu sholat sunnah katanya begitu. Cuman kita lebih baik hati-hatilah, lebih baik jangan. Kalau kita niatkan sejak awal, seolah-olah kita memang sengaja meniatkan sholat di waktu yang diharamkan sholat begitu. Jadi sebaiknya jangan. Tapi kalau kayak tadi itu kan tidak sengaja tuh, apalagi baru kebangunnya memang jam segitu, langsung sholat subuh, tidak apa-apa. Itu waktu yang diharamkan memang, cuman kita insidentil sifatnya, tidak sengaja. Jadi begitu bangun langsung sholat. Kejadian ketika Nabi kesiangan, Allah buat Nabi kesiangan, itu kan Nabi terbangunnya kenapa? Karena matahari, sinar mataharinya kena Nabi, kebangun Nabi. Sayyidina Bilal tadi katanya mau bangunin, ternyata ketiduran juga. Nanya Nabi, gimana nih Bilal? Tadi katanya mau bangunin. Ya, orang sama-sama capek. Ya sudah, akhirnya Nabi langsung perintahkan iqamah, langsung sholat saat itu juga. Tidak nunggu lagi. Begitu bangun, ya taharah langsung sholat. Ada yang lain? Ya. Kan kita terbangun sholat subuh langsung. Nah, sholat sunat fajar nggak boleh dilakukan karena kita kalau tadi ada saat saya baca tadi jadi tinggalkan sunat lain kecuali sunat fajar. Terus kalau kita hafal yang lain sunat kita tinggalkan boleh kecuali sunat fajar. Sunat sebelum itu dilewati. Nah, kayak tadi karena udah kebiasaan, kita bisa bangun kaget, pasti sholat sunat fajar, terus sholat subuh. Nah, kalau kita seperti kayak nggak boleh sholat sunat fajar. Qadha itu artinya melaksanakan sholat di luar waktunya. Sudah habis waktunya, kita laksanakan sholatnya, berarti dia sudah tidak punya waktu lagi, maka boleh dilaksanakan kapanpun. Khusus yang tadi,
kejadiannya itu di waktu yang haram. Sebaiknya kita tunda dulu. Begitu masuk waktu duha, silahkan qadha sholat sunnah fajarnya. Begitu. Jadi kalau mau qadha sholat sunnah fajarnya, tunggu masuk waktu duha. Sebaiknya begitu. Tapi kalau yang tadi tidak apa-apa, karena ini sholat fardu sifatnya. Lebih penting lagi, tidak boleh ditinggalkan, hukumnya wajib. Nah, mengenai Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sunnah fajar, Nabi itu dalam riwayat tidak pernah meninggalkan 12 rakaat sholat sunnah, baik dalam keadaan safar ataupun mukim. Itulah yang kita kenal dengan rawatib yang muakkadah. Sholat sunnah rawatib itu totalnya ada berapa? 22 rakaat itu ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Yang muakkadah itu yang tidak pernah Nabi tinggalkan, baik dalam keadaan mukim ataupun safar. Ulama selisih pendapat lagi, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12. Oke lah, kita ikut pendapat yang mengatakan 12 saja. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Bentar. Afwan. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Berapa? 6. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 10. Ini pendapat yang mengatakan 10. Yang mengatakan 12 ditambah 2 rakaat lagi sebelum zuhur tadi. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur itu semuanya muakkadah. Jadi 12 itu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini selisih di 2 rakaat di sebelum zuhur. Apakah 4 rakaat itu semuanya muakkadah atau 2-nya muakkadah, 2-nya ghairu muakkadah? Nah, yang muakkadah ini yang dikatakan Nabi tidak pernah tinggalkan, baik dalam keadaan mukim ataupun safar. Nabi senantiasa lakukan. Jadi bukan cuma sholat sunnah fajar, bukan cuma sholat qabliyah subuh. Allahu a'lam. Ada yang lain? Iya, itu tadi. Yang 12 tadi. Iya, yang 12 tadi itu. Yang 10, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Iya. Jadi rukun yang kita jelaskan tadi dari awal sampai akhir, dari niat sampai salam tadi, dengan tata caranya dan segala macam tadi, itu berlaku untuk semua salat sama. Kecuali satu aja rukun kan bedanya dalam salat sunnah. Salat sunnah tidak wajib berdiri, boleh duduk. Cuman kemarin pahalanya setengah. Boleh baring juga ittija, cuman pahalanya 1/4 gitu. Selain itu sama semua. Jadi mau dia sholat fardu, mau dia sholat sunnah, kalau kita baca salawatnya cuma sampai Allahumma sholli ala Muhammad, sah. Tapi tidak afdol. Afdolnya tetap kita ambil sunnah-sunnahnya semua. Jadi tata cara pelaksanaan sholat sunnah itu sama dengan sholat fardu. Yang rukunnya sama ya, kecuali yang rukunnya beda. Contohnya apa? Apa sholat sunnah yang beda rukunnya? Kalau sholat yang fardu yang beda rukunnya itu sholat jenazah, fardu kifayah ya. Tidak ada ruku, tidak ada sujud kan, cuman 4 takbir. Jadi tidak boleh kita bermakmum niat sholat zuhur kepada imam yang sedang sholat jenazah, tidak sah itu. Agak kurang gawe juga lah. Nah sekarang sholat sunnah yang beda bentuknya, sholat apa? Kemarin nih ada yang melaksanakan enggak? Baru-baru ini, mungkin seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Sholat gerhana. Sholat enggak kemarin tuh waktu gerhana? Sholat lah yang sholat gerhana itu ulama juga selisih pendapat. Ada yang mengatakan sama kayak sholat 2 rakaat pada umumnya, tapi yang lebih afdol itu rukunnya sedikit berbeda. Rukuknya 2 kali, i'tidalnya 2 kali.
Jadi habis Al-Fatihah kemudian baca surah. Surahnya dianjurkan yang panjang. Kalau Nabi dulu Al-Baqarah. Satu Al-Baqarah. Bayangkan salat gerhananya baca Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah ruku berdiri lagi Ali Imran. Nah, satu surah lagi Ali Imran. Bayangkan selama apa salat Nabi? Kita tidak sanggup lah ya. Yang agak panjang lah sedikit. Yang penting jangan kulhu lah kalau bisa misalkan ya. Kalau bisa. Kulhu juga tidak apa-apa sih. Cuman maksudnya ada surah yang lebih panjang lagi dari kulhu. Jadi setelah Al-Fatihah surah kemudian ruku. Rukunya juga lama. Setelah itu berdiri lagi Al-Fatihah lagi surah lagi. Setelah itu ruku baru sami'allahu liman hamidah baru sujud. Rakaat kedua begitu lagi, Al-Fatihah, surah, kemudian ruku. Kemudian berdiri lagi, Al-Fatihah lagi, surah lagi. Baru ruku lagi, baru i'tidal, baru sujud. Gitu. Jadi itu rukunnya beda. Nah itu yang sedikit berbeda. Kalau sholat sunnah yang lain, rukun dan syarat sahnya, sunnahnya semua sama. Jadi perlakuannya sama. Kalau seandainya kita ngomongin sah atau tidak sah, ya sah. Tapi kalau kita mau yang lebih bagus, ya ambil yang afdolnya dengan sunnah-sunnahnya. Termasuk tarawih juga begitu. Kayaknya kita lebih bagus yang ambil sunnahnya lah daripada cepet-cepet cuman sunnahnya banyak ditinggalkan. Tasbih, tarawih. Supayanya sempurna. Iya, karena mau ngejar cepet kan. Iya, memang tidak afdol. Seperti itu tidak afdol. Yang afdolnya ya sampai akhir. Gimana? Kalau kita ada pilihan lain, lebih pilih yang paling bagus. Tapi kalau tidak ada pilihan lain, ya setidaknya kita dapat pahala jemaah. Lebih mending lah gitu. Ya sudahlah, apa boleh buat karena lingkungannya begitu kan. Ya saya bikin pernyataan dulu ketika diminta jadi imam sholat tarawih itu. Ke pengurus masjidnya saya selalu sampaikan, Pak maaf saya tidak bisa sholat yang buru-buru yang cepat-cepat. Jadi saya kadang sholat tarawih itu selesainya paling cepat jam 9. Gitu. Biasanya kan orang ada yang jam setengah 9, 20 rakaat setengah 9 sudah selesai. Bingung kita tuh, gimana ini? Apa tujuannya? Tidak tahu juga. Gitu. Iya memang begitu. Itulah ironinya. Ini hati-hati ya. Pengurus masjid juga lebih selektif lah nyari imam. Sholat ngapain buru-buru? Nah kita sholat itu nyari pahalanya. Nah, setidaknya ambil yang sunnah minimumnya aja lah gitu. Ini kadang kita belum sampai sholawat dia sudah salam. Kita baru sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dia sudah salam. Ngejarnya jadi repot. Gitu ya. Ada yang lain? Kalau gerhana kemarin lihat waktu misalkan kemarin kan masih belum terlalu malam tuh, jam 11-an itu sudah setengah 11 itu sudah mulai, jam 11 itu sudah mulai gerhananya. Sudah bisa kita sholat. Udah sholat. Iya pokoknya dari awal mulai gerhana sampai selesai. Itu kan kemarin selesainya jam 2-an itu kan, lama kan? Lama itu. Jadi panjang waktu kita sholat. Sholat aja. Setidaknya ketik gerhana tuh kita jarang ketemu masalahnya. Setidaknya kita usaha dulu gimana caranya kita bisa mengamalkan sunnah Nabi dulu. Setidaknya kita pernah nyicip nih. Di akhirat pas ini kita sudah pernah nyicip, oh sholat gerhana sudah pernah. Oh ini sunnah yang ini sudah pernah begitu. Paling tidak sudah pernah gitu. Iya pernah kita lakukan. Sunnah Nabi sudah pernah kita lakukan. Jadi ada ulama itu sampai dia tua itu beliau bilang sampai saya umur sekarang insya Allah yang saya pahami semua sunnah Nabi sudah pernah saya lakukan katanya, semuanya. Ngomong sama muridnya.
Cuman satu yang belum. Apa? Saya belum pernah rambutnya panjang kayak Nabi. Jadi memang pengen ditiru nih Nabi itu semua. Tapi beliau belum pernah rambutnya panjang. Cuman itu yang belum pernah. Sampai sebelum dia meninggal sakit berapa bulan, tidak bisa potong rambut, meninggal dalam keadaan rambutnya panjang. Saya kata muridnya, ini semua sunnah Nabi sudah pernah dia lakukan, pernah diamalkan. Nah, kita kejar begitu. Setidaknya kita pernah dulu. Mau rutin mau enggak, setidaknya kita sudah pernah dulu. Sholat ini sudah pernah kita, sholat ini sudah pernah. Jangan ditinggalkan. Apalagi gerhana kan jarang-jarang kita kan, jarang-jarang ketemu. Kalau enggak ada sholat jamaahnya, sudah sholat sendirian di rumah. Kalau bisa jamaah lebih bagus. Ada yang lain? Cukup? Kalau cukup, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah aja, Pak. Di bawah aja. Nih.